Peringatan Anies soal bangun kota di tengah hutan jadi kenyataan. IKN kini tak terawat. Pembangunan ibu kota Nusantara saat ini tengah menjadi perhatian masyarakat karena diduga akan mangkrak akibat sulitnya mendapatkan anggaran dana. Tidak percaya program atau progres yang ada di IKN. Jadi bilangnya mereka mangkrak. Saya luruskan ini real ya. Real hari ini tanggal 13 Februari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Banyak yang bilang bahwa IKN itu akan mangkrak. Salah satunya adalah Anies yang mengatakan bahwa pembangunan kota baru itu hanyalah keinginan, bukan kebutuhan. Itu menurut Anies. Nah, pekerja yang ada di IKN itu menjawab tudingan tersebut dengan langsung membuat live di lokasi IKN. Nah, sedangkan ada video lagi sahabat-sahabat di mana Ali Praetno, seorang pakar politik, langsung membungkam Anies Baswedan. Bagaimana videonya? Kita lihat dan dengarkan sama-sama berikut ini. Peringatan Anies soal bangun kota di tengah hutan jadi kenyataan. IKN kini tak terawat. Pembangunan ibu kota Nusantara saat ini tengah menjadi perhatian masyarakat karena diduga akan mangkrak akibat sulitnya mendapatkan anggaran dana. Terhentinya pengerjaan proyek IKN ini membuat pengguna media sosial menyinggung kembali ucapan Anies Baswedan. Rupanya mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut pernah menjelaskan tentang risiko pembangunan kota baru di tengah hutan. Dalam cuplikan video yang dibagikan oleh akun X @akun Twitter 968, Anies Baswedan mengatakan pembangunan IKN dengan tujuan pemerataan justru tidak akan menghasilkan pemerataan yang baru di Indonesia. Ketika membangun kota baru adalah dengan alasan pemerataan, maka itu tidak akan menghasilkan pemerataan yang baru. Mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Kalau mau memeratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia. Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan, karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Punya sumber daya yang terbatas, yaitu namanya anggaran. Lalu kita punya kebutuhan yang banyak. Pertanyaan kita, dengan sumber daya terbatas, kebutuhan yang banyak, yang mana yang mau dibiayai? Kita punya keinginan A, B, C, D, tapi keinginan itu belum tentu kebutuhan. Betul tidak? Nah, menurut kami yang harus dibiayai sekarang adalah yang menjadi kebutuhan. Pertanyaan kemudian, apakah membangun kota baru itu kebutuhan? Belum, itu keinginan iya, tapi kebutuhan? Tidak, tidak ada kebutuhan itu. Di sisi lain, bukan hanya masyarakat di luar Kalimantan. Di Kalimantan sendiri, ada kebutuhan membangun jalur transportasi antar kota se-Kalimantan. Ada kebutuhan memperbaiki sekolah-sekolah rusak se-Kalimantan. Ada kebutuhan membangun puskesmas di setiap desa dan kecamatan se-Kalimantan. Jadi di Kalimantan sendiri, itu banyak kebutuhan mendasar. Tidak semuanya harus menggunakan APBN. Contoh IKN, banyak yang gagal paham. Tidak 100% pembangunan IKN itu menggunakan APBN. Yang digunakan hanya 20%. Sisanya adalah investasi dari swasta dan investasi dari luar negeri. Ini yang banyak yang gagal paham. Tidak percaya program atau progres yang ada di IKN. Jadi bilangnya mereka mangkrak. Saya luruskan ini real ya. Real hari ini tanggal 13 Februari 2025. Ini di mana teman-teman bisa ngelihat ini aktivitas ya. Aktivitas alat-alat nih, tuh. Ya. Siang malam kita di sini ya kerja ya. Ya kerja untuk negara, untuk keluarga ya. Pembenci malas kerja, anak muntah ya. Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru adalah dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru. Mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Jadi antara tujuan mau memeratakan Indonesia tidak. Kalau mau meratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia. Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan.
Karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Jadi sekali lagi nih, antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu tidak nyambung. Nah, kami melihat di sini problem. Ini problem. Karena itu ini harus dikaji secara serius. Karena tujuan kita yang saya sampaikan tadi, Indonesia yang setara, Indonesia yang merata, argumennya sama. Tapi menurut kami langkahnya bukan dengan membangun satu kota, tapi justru dengan membesarkan semua kota yang ada. Dua hal ya, per hari ini saya kira hubungan antara Anies dan Prabowo sudah wassalam. Tak ada kemudian lem perekat yang bisa mempertemukan keduanya. Jadi pernyataan Anies dalam debat kandidat yang ngasih skor 11 dari 100 itu sepertinya sangat melukai Prabowo Subianto, sangat melukai seluruh kader dan fungsionaris Partai Gerindra. Jadi tak mengherankan ketika beberapa waktu yang lalu Anies membuka komunikasi soal keinginannya bertemu dengan Prabowo Subianto, per hari ini itu tidak terjadi. Ini menunjukkan betapa Prabowo Subianto ya dalam banyak hal memang sudah menganggap Anies ini adalah the others. Anies ini bukan lagi sahabat, tapi adalah sosok yang kemudian dianggap sebagai lingkar luar yang sebenarnya sudah tak relevan lagi untuk mendapatkan dukungan politik. Tapi bagi Anies Baswedan sepertinya maju di Jakarta tentu tidak mau bermusuhan dengan Prabowo Subianto. Tentu tidak mau bertabrakan dengan jagoan yang akan diusung oleh Gerindra. Itu yang kemudian membuat kenapa per hari ini sekalipun elektabilitasnya Anies paling mentereng dibandingkan yang lain, butuh komunikasi politik dengan Prabowo Subianto dan Gerindra, Bang. Karena apapun Gerindra per hari ini adalah partai pemenang Pilpres. Gerindra adalah orang partai politik yang dulu memberikan tiket di mana Anies Baswedan bisa bertanding dan menang sebagai gubernur di Jakarta. Mungkin bagi kawan-kawan Gerindra yang lainnya, Anies dianggap sebagai anak durhaka karena dulu sempat diusung, menang pilkada, kemudian di Pilpres melawan, ngasih skor 11, dan tiba-tiba kemudian ingin kembali lagi ke Prabowo. Itu kan dianggap sesuatu hal yang aneh. Nah, itulah tadi sahabat beberapa cuplikan video yang dimana para pekerja yang ada di lokasi KN dalam live-nya itu menjawab semua tudingan yang ada di luar, isu yang ada di luar bahwa IKN itu akan mangkrak. Nah, video tersebut menjawab bahwa IKN di lokasi tersebut semuanya sementara dikerja oleh pekerja yang ada di sana. Nah, begitu pula apa yang dikatakan oleh Anies Baswedan dalam videonya, mengatakan bahwa pembangunan kota baru itu sebenarnya bukan keinginan dan dia hanya kebutuhan. Nah, bagaimana pendapat Anda sahabat-sahabat mengenai ini? Silahkan komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.